Shalom, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti mengalami suatu hal yang luar biasa. Saudara, pada hari ini saya akan berbicara dengan topik ibadah yang sia-sia. Saudara, perlu kita ketahui di dalam kehidupan di sekitar kita atau di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai orang Kristen akan menjadi sorotan bagi mereka. Contoh seperti ini. Ketika kita mengaku orang yang taat beribadah, tetapi kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah masyarakat, justru kita memiliki karakter atau perilaku atau perkataan yang buruk, bahkan karakter yang kotor, karakter yang jauh daripada kekristenan. Sehingga mereka berkata begini, percuma mereka ke gereja, percuma dia orang Kristen, toh hidupnya sama aja kok, nggak ada perubahan, toh hidupnya pun gini-gini aja, toh dia juga lebih jahat kelakuannya daripada orang yang tidak pernah beribadah. Kalau memang seperti itu, ngapain mereka harus beribadah? Senin sampai Minggu saya lihat pergi ke gereja, pulangnya sampai malam-malam, tetapi di rumah tangganya berantakan, tetapi suami dan istri selalu bertengkar, anak dan orang tua selalu bertengkar, di tengah-tengah lingkungan masyarakat mereka tidak bisa jadi berkat. Saudara, perlu diketahui ini yang dinamakan dengan ibadah yang sia-sia. Sebab itu firman Tuhan akan mengajarkan kita pada hari ini melalui suratan Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat 27. Saudara, pada hari ini saya tidak akan berbicara tentang konsep beribadah di perjanjian lama atau konsep beribadah di perjanjian baru atau konsep beribadah yang diajarkan Paulus, tidak. Tetapi saya ingin mengarahkan kita semua untuk melihat apa yang mau dikatakan oleh Yakobus tentang beribadah. Di sini kita lihat dalam ayat 19 sampai ayat 27 dalam suratan Yakobus ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ibadah yang sia-sia. Mengapa ibadah dikatakan sia-sia, saudara? Seharusnya yang namanya ibadah kita justru memperoleh pertemuan yang manis bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa menjadi sia-sia? Nah, ibadah yang saya maksud di sini bukanlah sebuah ibadah yang justru kita memperoleh keuntungan secara materi, keuntungan secara jasmani. Tidak, saudara. Tetapi mengapa ibadah ini menjadi sia-sia? Yaitu kita lihat di dalam ayat 19 sampai di dalam ayat yang ke-21. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kenapa ibadah menjadi sia-sia, saudara? Yaitu ketika kita hidupnya masih suka marah-marah. Yang tadinya marah dalam ayat 20 dikatakan meningkat menjadi sebuah amarah. Yang tadinya kita hanya marah, merepet, cerewet, tiba-tiba emosi kita tidak tertahankan, timbul sebuah amarah dan melakukan hal yang di luar dugaan kita. Nah, saudara, mengapa ibadah bisa menjadi sia-sia? Ketika ibadah itu tidak punya pengaruh, tidak punya dampak bagi diri kita. Ketika bibir kita tidak bertobat, di rumah masih suka maki-maki, di rumah masih suka menghina keluarganya sendiri, masih suka berkata kotor terhadap keluarganya sendiri. Contoh, suami ngomong kasar terhadap istri, orang tua ngomong kotor terhadap anak sampai menyakiti hati anak, bahkan sampai anak-anak sendiri pun berkata-kata yang tidak baik menyakiti hati orang tua. Saudara, perlu dikatakan bahwa ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang sia-sia. Karena mengapa? Karena ibadah tersebut tidak memberikan dampak bagi dirinya, bahkan lidahnya sendiri pun tidak bisa dikuasainya. Yang tadinya marah-marah sehingga berkata kotor, tetapi akan meningkat menjadi sebuah amarah ketika emosi itu tidak terkendali. Karena apa? Karena tadi ibadahnya sia-sia. Tidak ada dampak, tidak ada berkat yang dia terima dalam ibadah. Nah, saudara, kalau misalnya di dalam rumah tangga suami Anda ngomong-ngomong kotor, suka marah-marah di rumah, cukup bilang, wah, ibadahnya sia-sia, nih, nggak bermanfaat, sehingga kamu masih marah-marah. Untuk anak-anak,
juga bisa dikatakan seperti itu. Ketika anak-anak melawan orang tua, bilang, wah kamu percuma ibadah kalau kamu tetap ngomong yang kasar terhadap orang tua. Lebih baik tidak usah ibadah. Lebih baik tidak usah ibadah. Kalau memang ibadah itu tidak memberikan pengaruh yang luar biasa bagi karaktermu. Lalu yang selanjutnya yaitu saudara, tadi yaitu marah dan amarah. Ibadah itu sia-sia ketika kelakuan kita kotor dan jahat. Itu terdapat dalam ayat 21. Nah, dunia ini pasti menawarkan kita suatu hal yang mungkin ini loh cara dunia supaya kita bisa memperoleh sesuatu dengan cepat. Berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur, berlaku kasar, berlaku kotor. Saudara, jika dunia mengajarkan kita seperti itu, atau dunia membujuk kita seperti itu, harusnya kita punya sikap. Harusnya kita punya sikap. Kita mengambil sikap. Kalau memang kita orang yang taat beribadah, kita harus punya sikap. Namun nyatanya tidak. Kelakuannya sama dengan kelakuan orang-orang di dunia ini. Tidak ada jauh bedanya. Kenapa saudara? Ibadahnya itu sia-sia. Ibadah akan sia-sia ketika karakter kita jauh dari standar kekristenan. Ketika kelakuan kita, sikap, kepribadian kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang itu jauh berbeda daripada karakter Kristus. Itu yang membuat ibadahmu menjadi ibadah yang sia-sia. Percuma dong. Dari kecil sampai besar kita terus beribadah, bahkan tak terhingga lagi berapa jumlahnya kita datang ke gereja untuk ibadah dan ibadah. Tetapi hidup kita tidak berubah, kita tidak mengalami perubahan secara karakter, secara pikiran, secara kepribadian kita. Itu sama dengan ibadah kita menjadi sia-sia saudara. Rugi. Waktu kita habis banyak terbuang, tetapi justru kita tidak mengalami perubahan dalam ibadah. Yang kedua, Yakobus mengajarkan kita yaitu ibadah yang bermanfaat atau ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika ibadah itu kita maknai, kita mengerti arti ibadah secara sungguh-sungguh, dan hidup kita memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Apa itu? Di dalam ayat 27 dikatakan dengan jelas seperti ini saudara. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang terkasih, ketika kita punya kasih, ketika kita punya kepedulian terhadap sesama kita, dan juga kita memiliki sikap yang baik untuk tidak mengikuti cara dunia, ibadah tersebut saya jamin bermanfaat bagi kita. Ibadah tersebut memiliki arti luar biasa sehingga mengubahkan kita. Nah saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ibadah itu bisa jadi sia-sia dan ibadah itu bisa menjadi bermanfaat, berguna atau murni dan sejati? Mengapa saudara? Nah karena di dalam ayat 23 dikatakan begini, ayat 22 sampai 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, di dalam ibadah pasti ada firman Tuhan disampaikan. Namun kita sama-sama datang ke gereja, tetapi mengapa hasilnya berbeda di tengah-tengah masyarakat? Si A dan si B ini berbeda. Si A jadi berkat, si B jadi bahan cemooh atau jadi bahan hinaan. Kenapa saudara? Karena di dalam ibadah ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu bukan hanya kita dengar, tetapi kita simpan dan kita lakukan di dalam hidup kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas kita. Firman itu kita lakukan, firman itu kita kerjakan, firman itu kita terapkan di dalam diri kita. Sehingga apa? Itu tadi, ibadah tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tetapi ibadahnya adalah ibadah yang memberikan manfaat. Firman Tuhan yang kita lakukan membuat kita berbahagia dan mengubah karakter hidup kita, mengubah pola pikir kita, mengubah cara kita bersikap, mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Kita juga punya sikap untuk berdiri di tengah-tengah dunia. Ketika dunia berusaha mencemarkan kita dengan pola-pola mereka, dengan aturan-aturan mereka, baik di dunia pekerjaan, di dalam pendidikan dan segala macam, kita punya sikap, kita berdiri di tengah berdasarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita dan bagi siapapun.
Sebab itu saudara, janganlah ibadah itu menjadi sia-sia. Sayang waktu kita, sayang energi kita, sayang uang kita untuk kita pergi berangkat ke gereja. Tetapi ibadah tersebut tidak memberikan dampak yang baik bagi kita dan itu menjadi sia-sia. Tetapi biarlah ketika ibadah itu kita maknai, kita mengerti arti ibadah yang sungguh-sungguh, dan ketika firman itu disampaikan kita serap, kita terima, kita pelihara dalam diri kita dan kita lakukan sehingga kita berbahagia, dan firman itu mengubah seluruh aspek hidup kita, dari cara kita berpikir, dari cara kita melihat, dari cara kita berbicara, dari cara kita bersikap. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita sehingga banyak orang dimenangkan karena melihat kita orang yang taat beribadah dan kita sungguh-sungguh beribadah, dan ibadah itu menjadi ibadah yang berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.